lalu nominal yang dicesikannya itu hanya 36 juta. Nilai rumah berapa? Tapi nilai rumahnya saya waktu beli sih ya Cap sekitar mungkin di bawah 100 Cap, tidak ini apa harga jualnya waktu beli itu, harga cashnya itu saya lupa gitu. Cuma tiba-tiba di chassis dan chasernya ini minta harganya 100 juta Cap dan minta dibayar cash. Padahal bedanya saya datang ke BTN itu tanggal 15, ternyata proses chassis-nya itu di tanggal 17 Cap. Jadi sebenarnya waktu saya datang ke bank itu belum proses chassis, tapi memang sudah ada orang yang bekerja sama, saya nggak ngerti. Jadi saya bicara langsung dengan chasernya, dia bilang ada biaya entertain gitu. Saya nggak ngerti biaya entertain pada saat itu. Ini stop. Ini saya jawab dulu ya, biar simpel ya. Bank itu melakukan berbagai cara. Satu, ngelelang. Kedua, chassis. Terus kalau belum dibalik nama, kalau belum ada perjanjian, tadi ada kasus juga ternyata belum diperjanjiankan, belum dinotariskan, itu dibalikin lagi ke developer gitu. Banyak cara, dan semuanya itu kalau dia melakukan sepihak itu ilegal namanya, dan itu kita bisa perdatakan gitu. Jadi yang paling pertama adalah Anda sekarang buatin diri mampu gitu, berani gitu, buatin somasi ke mereka semua bahwa harus lewat pengadilan. Jadi salah satu caranya pengadilan itu tidak bakal menolak kasusnya Anda gitu, segala macam-macam, gugat aja di pengadilan gitu, buatin somasi dulu baru gitu pengadilan gitu. Kenapa? Kalau begitu biasanya mereka kadang ada mafia gitu di chassis itu kadang. Jadi beberapa bank itu ada mafianya. Kalau dulu namanya sering tukang tutup dan yang lainnya gitu. Jadi diantar seperti itu gitu. Jadi jangan mau, itu hanya akal-akalan mereka aja untuk melakukan itu. Dan mereka udah ahli banget, mafianya udah kuat sekali gitu. Nah, kalau ada pengadilan, urusannya pengadilan yang punya wasitnya gitu. Oke? Asal berani aja, buatin somasi aja dulu. Coba pancing dengan somasi ya. Oke? Yang lain sekarang, pinjol, saya mau nanya pinjol. Oh ya udah, baik Cap, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nanya pinjol? Biar kebagian semua. Ayo pinjol. Ada di chat pertanyaannya. Ada? Pertanyaannya di chat Pak. Iya, itu masalah ilegal kan data. Kalau tadi udah tuh Cap di chat. Saya ada 10 Gini. Yang kalau udah disebar data, apa perlu dibayar? Hutang tetap harus dibayar gitu. Cuman kita negonya pokoknya tok gitu. Kalau di luar itu ya urusannya. Kalau kalian bayar dengan bunga-bunganya ya kalian sama dengan menyemburkan mereka gitu. Ilegal udah salah gitu, ngerti maksudnya. Jadi kalau mereka udah nyebar data, mereka nggak punya kekuatan karena data udah disebar. Kalau udah disebar terus mau ngapain lagi gitu. Jadi intinya. Jadi bilang, Pak, karena Bapak udah sebar data pidana ya udah gitu loh. Kalau nggak mau anggap lunas, penuhi ini ya tuntutan saya minta pokoknya toh. Oke ini akhirnya anggap pokoknya toh 300.000 atau 500.000 gitu. Pokoknya toh pun itu harus dihitung apa yang sudah dibayar dengan apa yang yang udah kita bayar gitu. Utang kita berapa? Contoh kita udah utang 1 juta gitu. Kita udah bayar 800.000 kalau di total. Mereka masih lagi 800.000 lagi. Enggak masuk akal. Kalau mau 200.000 ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Diamin aja. Apalagi ilegal. Nah, ketika mereka iya 200.000 ternyata Anda belum punya karena Anda banyak gitu. Minta cicil 5 kali kayak atau berapa kali kayak terserah gitu. Panjang alot, biarin aja gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi pinjol tuh nggak ada ininya. Mau legal mau ilegal sama aja gitu. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak bakal masuk ke penjara. Melakukan gugatan sederhana pun nggak berani dia. Masuk gugatan sederhana pun mereka bakal kalah oleh kalian gitu. Kenapa? Hakim juga kan ngerti loh. Hakim tuh ngerti. Mereka terlibat hutang juga gitu. Betapa gini loh, hutang itu menyakitkan banyak orang termasuk para hakim loh. Hakim punya keluarga, mungkin keluarganya yang kena segala macam. Nah, itu akan penanggungan dan kita ceritakan aja. Kita terjolimi segala bla bla macam-macam udah. Kalau pinjol melakukan gugatan sederhana pun mereka nggak bakal mau loh. Leasing pun nggak mau. Coba aja kalian buktiin. Saya ingin ada berani ya di leasing ini melakukan gugatan sederhana, ya udah nggak apa-apa, sebagai kita contoh, kita support aja nanti liatin. Yang lain ada yang mau nanya? Sekarang umum lagi, boleh, siapa pun boleh nanya. Assalamualaikum Cap. Iya, waalaikumsalam.
Ini kan saya punya hutang di pinjol ya, yang di Shopee Pay Later. Nah, kemarin tuh FC-nya datang ke rumah. Nah, berhubung agak takut gitu ya, dia bilang katanya, bisa nggak kalau misalkan dibayarin tanggal 5, sekarang 400.000 aja kesananya, nggak apa-apa dicicil. Ya kalau misalkan udah terlanjur bilang ya iya aja biar dia cepet pulang, itu gimana ya, Cap? Gini loh, kalau mau double sekalian gitu, asal kalian tidak sampai ada saksi gitu. Kalau dia berdua ada saksi jangan. Terus kedua, jangan buat surat pernyataan. Nanti maksudnya. Kalau saya tadi tekniknya apa, diem aja. Mau doain aja Mbak ya, mau doa aja Mbak ya gitu loh. Gitu aja udah selesai. Sampai kalian mampu. Karena cuma intinya gini loh. Gini intinya. Harus ada niat kalian bayar gitu. Jadi semua yang hutang, mau hutang bank besar, bank kecil, dan harus yakin bahwa kalian bisa melunasi gitu. Terus kedua, harus mau hidup hemat sekarang ini. Apapun harus dihemat loh. Ketiga, harus mau nabung gitu. Udah titik itu aja. Kalau nggak ada usaha itu, nggak pernah nabung 1.000 perak pun atau 10.000 perak pun, 50.000 perak pun, nggak bakalan selesai hutang kalian gitu. Terus ada niat untuk saling membantu, meringankan beban orang. Kalian bermasalah, ringankan beban orang gitu. Itulah SKD pentingnya. Sadar kaya dunia akhirat, kita saling bantu gitu. Oke, tadi yang ada yang nanya sertifikat digadaikan apa? Misalkan itu aku laku, kalau misalkan ambil barang itu emang barangnya bisa disita, Cap? Nggak bisa. Apa sita video? Gak Pak, bisa. Sita aja video selfie nih, saya video selfiein. Jangan videoin orangnya ya, video selfie aja. Nggak apa-apa, coba buktiin. Nggak bakal bisa berani dia ngambil satupun. Iya. Ngerti maksudnya? Karena apa? Hukumannya berat loh itu. Bisa 5 tahun kena tuh. Iya. Dan udah ada aturan MK-nya. Oke, siapa yang tadi sertifikat digadain siapa? Pegadaian. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum Cap. Ya. Halo Cap. Iya, monggo silakan. Ya, ini agunan saya masih 7 miliar Cap. Utang saya tinggal 2M. Terus? Kemarin dapat surat cinta itu mau dicesi. Seperti saya bilang ya, siapapun, apalagi nih mafia tuh kenceng banget gitu. Pertama, kalian inget ya, siapapun dari kalian harus ada niat untuk bayar pertama. Terus kedua, mempermudah orang gitu. Kayak saya sekarang nyiapin waktu ya mempermudah, karena alhamdulillah insya Allah ada jalan keluarnya. Yang ketiga, apapun prosesnya, mau itu lelang atau gimana, kalau sepihak pasti kita bisa gugat gitu. Kalau mau cesi nggak apa-apa, pas udah dapat surat cesi buatin aja. Kalau kalian ngomong gitu ya Pak, nanti saya akan somasi Pak kalau ini. Harus berani gitu. Nah, ketiga, karena kita mainnya panjang sampai bertahun-tahun, kalau berani harus berani melakukan sendiri. Karena kalau di sendiri yang lakukan, itu hubungan kalian dengan Tuhan. Ketika kalian susah pun mintanya kepada Tuhan gitu. Tapi kalau kita ngandalkan, contoh ada satu kasus di Sidoarjo Kepanari. Ada masalah dia hampir masuk penjara loh. Karena apa? Karena tanahnya itu udah di bawah tangan kan gitu. Oleh ini dijual lagi ke orang gitu. Padahal itu belum jadi. Itu kan bisa masuk penjara gitu. Bukan hanya dia, sampai notarisnya dan lain-lainnya. Ternyata bisa selesai tuh. Tadinya pakai pengacara nggak selesai. Nah selesai saya bilang putusin dulu pengacaranya, karena dia ngarepin begitu udah bayar 5 juta ke pengacara tiap minggu segala macam-macam, dia ngarepin bahwa pengacara bisa menyelesaikan masalahnya dia gitu. Berarti kan dia jadi Tuhan sekarang ini. Jadi ngarepin gitu. Kalau dirinya sendiri pasti dengan Allah. Padahal orangnya pakai cadar, suaminya udah meninggal segala macam-macam, takutan segala macam-macam. Saya bilang, dia suruh, kamu sekarang ini minta maaf ke anakmu bahwa kamu mau masuk penjara. Emang mau masuk penjara gitu. Kalau itu dilaporkan pasti kena gitu. Nah, karena kenapa orang bang mau ngelaporkan? Karena memang dia ditekan atasannya gitu. Akhirnya apa? Ibu punya uang berapa deh? 450 yang ibu punya, cuma punya 150 atau 100 gitu. Foto datang ke bank, bawa uang 1 juta, keluarkan 150 juta, tambahin ini, foto dulu uangnya pakai koran gitu. Pancing aja seperti itu untuk samping negosiasi. Akhirnya negosiasi, jadi dari 450 juta atau dia bayar cuma 10 juta coba. Kaget ya coba. Gimana caranya? Ada caranya. Lihat di video saya kemarin. Udah lama itu Sidoarjo, nyata itu kesannya. Jadi salah satu captainnya SKDA. Cap, berarti saya ini langsung gugat aja, Cap. Jangan langsung gugat, somasi dulu. Gugat itu terakhir aja. Iya, somasi aja dulu. Seminggu, 2 minggu dulu. Tetap jalur negosiasi itu penting. Yang tadi kasus 7 miliar nanti ngomong aja ke Nyimas. Kita masukin grup aja, biar masuk grup kita diskusi aja. Apalagi aset-aset yang gede ya. Kalau ini saya sudah nego. Saya nego kemarin September itu dikasih waktu tahun. Terus? Jadi November itu saya sudah bayar 160 juta mulai nyicil.
Tapi di Desember kemarin dikasih surat cinta mau dikasih. Kan maksud saya sih bilang aja. Anda balas bahwa surat cintanya balas lagi. Anda udah ngirimin SP1 belum? SP1, SP2, SP3? Sudah. Coba liatin ke saya, nanti WA-in ke saya biar saya tahu, kasih ke Nyimas nanti. Ya. Iya. Buatin kronologi gini loh, Pak, Bapak buatin kronologi kejadian, masuk aja di grupnya 21 itu loh. Ceritakan semua secara detail, ngerti ya? Gak apa-apa, biar kita belajar bersama aja. Dan ingat ya, ini hanya internal kita di grup itu, tidak boleh digunakan ke orang lain ya. Kalau emang kalian agak takut, pakai aja nama samaran sedikit dulu. Rudy jadi RD gitu loh. Oke, siapa lagi mau nanya? Ya, siap. Makasih ya. Assalamualaikum. Bayar, doa terbaik. Gimana lagi? Kep, saya dong, Kep. Iya, boleh. Saya tuh ada menggadaikan sertifikat di pegadaian ya, Kep, ya. Terus ya. Sudah masuk 11 bulan, tapi untuk yang 2 bulan terakhir ini kan agak telat karena cicilannya terlalu besar. Apakah di pegadaian itu juga bisa di restructure gitu, biar cicilannya tidak terlalu besar gitu, Kep? Ini tanah ya? Atau gimana? Sertifikat. Pegadaiannya syariah gitu. Sertifikat. Nah, kalau syariah lebih enak. Gini loh, namanya syariah ya. Saya contoh, saya punya masalah dengan kemarin Bank Muamalat gitu loh. Saya panjangin waktunya, nilainya tetap sama gitu loh. Kalau di bank lain kan enggak, kalian panjangin waktunya, nilainya berubah gitu loh. Paham maksudnya? Di syariah nggak bisa, nggak seperti itu. Namanya syariah seperti itu gitu. Contoh. Tapi ini di pegadaian, Kep. Ya, namanya juga syariah. Kalau syariah seperti itu intinya gitu. Dan kalau bisa nego kan bilangin aja, Pak kan syariah. Kalau syariah prinsipnya kan tidak ini. Hutang yang 100 juta tadi yang dibayar anggaplah 100 juta ya. Dibayar tiap bulannya anggaplah 10 juta atau 10 juta gitu. Ketika dinaikin jadi berapa tahun, dinaikin 2 kali lipat tahunnya 25 juta, hutangnya tetap 100 juta gitu. Kalau di bank lain kan bunganya kecil pun karena panjang jadi gede juga kan, berkali-kali lipat, betul apa enggak? Ya kan? 100 juta menjadi 200, 150 gitu. Kalau di syariah seperti itu prinsipnya gitu. Kedua, tetap aja nego sama mereka semua. Ya, Kep, di pegadaian pun bisa di restructure gitu. Intinya gini, apapun caranya, apalagi sekarang Pak Jokowi udah baik banget ngasih banyak ininya. Pak, saya ini lagi orang susah, Pak. Sekarang susah masal gitu. Ngomong aja negosiasi. Cuman memang pegadaian salah satu hal yang paling sulit gitu. Pegadaian tuh karena dia sistemnya, tapi kalau tanah mereka mau ngapa-ngapain juga susah. Kalau perhiasan mereka bisa, kalau tanah mereka contoh mau ini, mereka harus melakukan contoh dilelang segala macam-macam ke KSI atau apapun, susah. Mereka susah juga. Kenapa? Pasti kalau Anda gugat lama prosesnya. Mereka nggak pengalaman di situ. Kalau Bank BTN segala macam ini jago pengalaman. Tapi kalau kayak pegadaian, apalagi sertifikat itu nggak bisa. Karena sertifikat itu kalau dia mau melakukan sesuatu itu kan banyak urusannya itu, surat menyuratnya. Makasih, Kep. Kecuali kalau emas ya, kalau emas mereka seenak udel, kita kalah. Tapi kalau sertifikat, saya pikir sama aja prosesnya kayak bank gitu. Negoin aja habis-habisan dulu. Ya, makasih, Kep. Bila perlu tembusinnya sampai ke pusatnya, ke MUI, kemana-mana, tembusin banyak orang gitu. Biar OJK segala macam-macam biar pusing sekalian. Jadi kalau kita ada masalah, sebarin kemana-mana gitu. Sampai ke presiden bila perlu. Saya gitu kemarin, saya buat surat bertanya nih Mas, sampai ke presiden. Mau ditanggapi mau nggak urusannya mereka gitu. Email nggak susah-susah amat, nggak ada urusan gitu. Sisanya doa sama Allah gitu. Oke, yang lain ada? Ini saya 10 menit lagi selesai ya, karena saya mau istirahat tidur ya. Apa? Ya, satu, Kep. Kep, gimana cara negosiasi pelunasan bayar pokok, Kep? Jaminan. Jaminan apa? Jaminan apa? Jaminan rumah. Nggak, dengan apa? Tapi supaya bisa bayar pokok. Dengan apa? Jaminan rumah, Kep. Dengan bank? Ada, Kak. Iya. Hah? Ada triknya. Iya, dengan bank, Pak. Biasa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, gini loh. Kalau itu nanti buatin ceritain kronologinya aja karena panjang gitu. Karena siapapun gini loh. Bank itu tidak bakal mau kalau kita baik-baik aja. Contoh bayarnya lancar, tiba-tiba mau nego mau ngelunasi, pasti dikenain denda segala macam-macam. Tapi kalau kita apa? Kep, kasus yang MNC Captain Forward tadi siang tuh mirip-mirip itu, Kep. Lupa saya saking banyaknya ya. Yang dia udah bayar katanya separoh. Oh iya ingat ya. Terus di MNC. Nah, saya